Ini adalah kisah seorang pemuda penggali kubur yang menzinai mayat seorang gadis cantik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada selalu mendapatkan limpahan rahmat, kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya, serta mendapatkan keturunan yang soleh solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang memiliki pekerjaan sebagai penggali kubur. Pemuda itu sudah menekuni profesinya selama 7 tahun. Jadi, setiap ada seorang warga yang meninggal dunia, pemuda itu akan bertugas menggalikan kubur untuk memakamkan warga yang meninggal tersebut. Namun sayang, selain menggalikan kubur untuk makam bagi warga yang meninggal, ia juga sering mencuri barang berharga yang ikut dimakamkan bersama jenazah. Bahkan, ia akan mengambilkan kafan pembungkus jasad orang-orang yang telah ia kuburkan. Dan suatu ketika, terdengarlah suatu kabar bahwa ada seorang gadis Madinah yang meninggal dunia. Gadis ini terkenal akan kecantikannya yang luar biasa, sehingga ketika masa hidupnya, banyak sekali laki-laki yang mengantri untuk mendapatkannya. Tak hanya cantik, semasa hidup si gadis, ia juga merupakan wanita yang baik dan juga pandai menjaga diri. Nah, saat pemuda itu mendengar ada seorang gadis yang meninggal dunia, ia memulai pekerjaannya untuk membuatkan lubang kubur bagi si gadis. Setelah lubang kubur itu siap, lelaki ini akan menunggu hingga proses pemakamannya selesai. Dan di saat pemakaman gadis itu selesai dilakukan, pemuda ini akan tetap berada di area pemakaman hingga tidak ada lagi orang di area pemakaman itu. Kemudian, setelah suasana pemakaman benar-benar sepi, pemuda ini pun mulai beraksi. Ia kembali menggali, membongkar pemakaman gadis tersebut untuk mengambil apa saja yang mungkin berharga baginya. Mulailah pemuda ini membongkar kembali kuburan itu. Dan pada saat ia membuka semua kain kafan gadis tersebut, tampaklah kecantikan wajah dan keindahan tubuh dari jenazah gadis tersebut. Dan disinilah setan berhasil menyesatkan pemuda ini lebih jauh. Kecantikan dan keindahan jenayah si gadis membuat nafsu pemuda itu bergelora. Na'udzubillahi min dzalik. Pemuda itu pun melampiaskan nafsunya kepada jenazah gadis yang cantik itu. Setelah pemuda ini melampiaskan nafsu bejatnya, pemuda ini pun pergi dan hendak menguburkan kembali jasad si gadis. Namun tak jauh setelah pemuda itu pergi, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Terjadilah peristiwa gaib yang sangat mengerikan. Mayat gadis itu seakan hidup dan tampak sedih dengan perbuatan yang dilakukan pemuda itu atas dirinya. Setelah peristiwa yang menakjubkan itu, pemuda tersebut lantas menangis seakan menyesali semua perbuatan bejatnya. Tangisannya pun terdengar begitu memilukan, hingga membuat hati siapapun yang mendengar akan ikut renyuh. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang sangat besar. Dirinya seakan-akan dikejar-kejar oleh dosa-dosa yang telah ia perbuat. Kemudian, pemuda itu pun pergi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil terisak-isak menahan tangisnya. Dan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mengucapkan salam, dia kemudian bertanya dengan hati-hati kepada Sayyidina Umar. Pemuda ini bertanya, "Ya Umar, apa pendapatmu jika ada seorang yang berzina?" Kemudian dengan tegas, Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Lalu pemuda itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika ada orang yang menzinai mayat dan orang itu belum menikah?" Umar pun terdiam mendengar pertanyaan itu. Bulu kuduknya berdiri mendengarkan pertanyaan pemuda itu. Maka Umar pun berkata,
Sungguh keterlaluan. Aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosa orang itu. Memangnya siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu? Sambil gemetar, pemuda ini menjawab, "Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung cepat-cepat berjalan masuk ke dalam masjid dan dia pun ikut menangis. Sayyidina Umar tak menyangka ternyata masih ada orang yang tega menjinai mayat seperti itu. Hatinya pun terbakar antara heran dan marah. Namun melihat ketulusan pemuda yang ingin bertobat ini, beliau juga merasa kasihan. Melihat Umar yang tiba-tiba menangis, Rasulullah SAW yang ada di dalam masjid itu pun heran. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasulullah, ada seorang di depan pintu yang sudah membakar hatiku. Ia ingin menemui engkau ya Rasulullah. Pemuda itu ingin bertaubat dari dosa-dosanya." Rasulullah berkata lagi, "Wahai Umar, bawalah ia masuk." Kemudian Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu masuk menemui Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apakah yang sudah engkau kerjakan sehingga engkau sangat terlihat bersedih seperti itu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan sebuah dosa besar. Saya sangat takut kepada Allah jika nanti Allah sangat murka kepadaku ya Nabi Allah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau telah mempersekutukan Allah?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau membunuh jiwa yang kamu tidak mempunyai hak untuk membunuhnya?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lantas Rasulullah memberikan nasihat kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosamu sebesar 7 lapisan langit dan bumi, juga bukit-bukit." Kemudian dengan menangis pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang lebih besar dari langit dan bumi beserta bukit-bukitnya." Suaranya bergemetar. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, "Wahai pemuda, apakah dosamu itu lebih besar daripada arsy?" Pemuda itu menjawab, "Iya ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada arsy." Rasulullah bertanya lagi, "Wahai pemuda, apakah dosamu itu lebih besar dari maafnya Allah?" Kemudian pemuda itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya maaf Allah lebih besar daripada dosaku." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai pemuda, sesungguhnya tidak bisa mengampunkan dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang maha besar pengampunannya. Wahai pemuda, katakanlah, dosa apa yang sudah kamu lakukan?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya malu jika memberitahumu dosa-dosa yang sudah saya perbuat." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Wahai pemuda, katakanlah, ceritakanlah. Jika tidak kamu ceritakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Suasana menjadi hening. Pemuda itu terdiam, kepalanya hanya bisa tertunduk sambil terus meneteskan air mata penyesalan. Kemudian, dia mulai memberanikan diri untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Dengan suara bergemetar, pemuda itu mulai menceritakan apa yang membuat dirinya menangis. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, sudah 7 tahun saya bekerja menggalikan kubur untuk memakamkan warga yang telah meninggal. Namun di sisi lain, saya juga melakukan perbuatan buruk atas si mayit. Karena saya akan membongkar kuburan itu dan mengambil barang berharga seperti kain kafan milik si mayit. Dan tidak lama ini, saya menggalikan kubur seorang gadis Ansor yang semasa hidupnya, gadis ini merupakan gadis yang sangat cantik. Setelah gadis itu dikuburkan dan para pelayat meninggalkan area pemakaman, maka aku gali kembali kuburannya itu. Dan aku pun membuka kain kafan dari jenazah gadis itu. Awalnya, aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja. Tapi kemudian,
Aku tak bisa menahan syahwat atas keindahan tubuh jasad gadis itu. Maka, kulampiaskan syahwatku itu dengan menzinai jenayah gadis tersebut. Kemudian ya Rasulullah, belum jauh saya tinggalkan mayat itu. Tiba-tiba, gadis itu bangkit dan berkata kepadaku, "Celakalah kamu wahai pemuda. Tidakkah kau malu kepada Tuhan yang akan membalas di hari pembalasan? Yaitu ketika tiap orang zalim akan dituntut oleh yang dianiayanya. Engkau biarkan aku dalam keadaan telanjang, dan kau hadapkan aku di hadapan Allah sebagai orang yang junub." Tangisan pemuda itu pun semakin pecah. Pemuda itu semakin menangis terseduh-seduh waktu menceritakan dosa-dosa yang ia perbuat. Mendengar keterangan dan cerita pemuda itu, Rasulullah pun terlihat marah. Beliau segera bangkit dari duduknya, lalu Nabi berkata, "Wahai orang fasik, alangkah layaknya kamu masuk neraka. Keluarlah dari tempat ini." Pemuda itu pun mengikuti perintah Nabi. Si pemuda itu keluar dari masjid dengan lemas dan hati yang hancur. Tak ada baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya itu. Walaupun sebenarnya, saat itu dia betul-betul ingin bertaubat. Kemudian, sang pemuda pun pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di gua itu, dia terus menangis, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun bersumpah tidak akan keluar dari gua tersebut sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan memakan yang dia temukan di dalam gua itu. Singkat cerita, selama 40 hari, pemuda itu terus-menerus bertaubat kepada Allah. Dan pada malam ke-40, pemuda itu pun melihat ke langit. Ia memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Wahai Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Adam, dan Tuhannya Hawa, jika Engkau mengampuniku, maka beritahukanlah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi ya Allah, jika Engkau tidak mengampuniku, maka kirimkanlah api dari langit, lalu bakarlah aku dan selamatkanlah aku dari api neraka." Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, salam kepada engkau ya Muhammad. Tuhanmu mengirimkan salam untukmu." "Ya Rasulullah, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, dialah Allah yang menciptakanku dan mereka." Lalu Jibril kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau yang memberikan pengampunan?" Rasulullah kemudian menjawab, "Dialah Allah yang mengampuniku dan mengampuni mereka." Jibril kemudian berkata, "Ya Nabi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ampunilah dia, karena sesungguhnya aku mengampuni dia." Nabi SAW kemudian berdoa dan memberi kabar gembira kepada pemuda itu bahwa dirinya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Allah menyediakan waktu taubat terbentang hingga sakaratul maut datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari bertaubat. Dan Allah pun membentangkan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari segera bertaubat. Demikianlah itu akan terus terjadi sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan orang-orang yang bertaubat itu adalah Allah menegaskan para malaikat muqarrabin untuk beristighfar, memohonkan ampunan bagi mereka, serta berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka serta memasukkan mereka ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari keburukan mereka. Memikirkan urusan mereka di dunia, sedangkan para malaikat sibuk dengan mereka di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 7-9. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau,
dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat dan ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.